dikarunia taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Walaupun amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas bayyinatun minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama kita panjatkan atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan menghadiri majelis zikir perguruan hak Tarekat Naksabandi dan juga memenuhi salah satu hajat daripada sahib bait. Moga-moga amal ibadah kita selalu mendapatkan rahmat dari ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Atas bimbingannya, petunjuknya, kemudian syafaatnya, kita harapkan moga-moga kita dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa zikir merupakan salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah atas kami Allah, atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, nikmat Allah yang begitu luas, yang tidak terhingga, bisa kita hitung. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tahsuha. Itu sebagai alasan kita bahwa zikir kita tidak berhitung, tidak menghitung zikir kita. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Sebegitupun juga rahmat Allah, karunia Allah, nikmat Allah yang begitu banyak yang tidak mampu kita hitungnya, sehingga itulah cara kita untuk mensyukurinya melalui zikir. Iza zakartani syakartani, iza nasyitani kafartani. Apabila hambaku berzikir kepada aku, maka ia telah bersyukur kepada aku. Apabila dia lupa, maka dia telah ingkar kepada aku. Oleh sebab itu, bahwa selalu kita himbau kepada jemaah selalu membangun zikir, membangun halqah, membangun satu tempat-tempat zikir yang terus sampai titik penghabisan akhir hayat kita, supaya nantinya kita mengakhiri hayat kita dengan zikir. Dan zikir ini perlu hentakannya, ya. Kenapa harus? Supaya nggak ada jalan pikiran-pikiran yang lain masuk, supaya tidak ada jalan gangguan-gangguan itu masuk. Dipadatkan zikir, dipercepat di situ, supaya nggak ada jalan dia menerobos untuk masuk ke dalam diri sebagai dinding, maka dikatakan sebagai sebuah benteng gitu. Nah, begitu zikir itu kita percepat, yang lain nggak ada, nggak kepikiran yang lain kan gitu. Itulah manfaatnya dari zikir kita yang sehingga bisa berkonsentrasi, bisa fokus, nah sehingga bisa hal-hal yang di luar logika, di luar yang dalam pikiran. Nah, itulah yang dikenal dengan hijab, ya, kebuka, ada sesuatu rasa di dalamnya, sesuatu yang tersirat di situ, yang Allah yang letakkan di dalamnya. Maka ketika itu terbuka, maka engkau akan lihat dengan penglihatan mata batin itu basyo. Kita itu sehingga diasah sehingga sesuatu yang tidak nampak secara jahil, karena batin ini tidak terbatas penglihatannya, ya.
Ya walaupun jauh dan dekat sama saja sebenarnya. Walaupun dekat tapi tertutup, nggak ada artinya kan. Walaupun jauh kebuka gitu semua nampak. Di alam barzah pun sendiri bisa di situ ya, bisa aksesnya ke situ. Kan luar biasa, enggak? Itu sebabnya kita setiap kita mulai adalah mulai dengan apa, dimulai dengan hak Allah, milik Allah. Nah itulah yang kita perhatikan sepenuhnya. Nah, sehingga kita yang lain kita tinggalkan, kita hilangkan. Itulah yang maknai bahwa la a'budu illallah, la mawjud illallah, la maksud illallah. Tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang kita maksudkan kecuali hanya Allah semata-mata. Jadi kita tidak ada pikiran-pikiran yang lain dulu, yang apa namanya berkaitan tentang urusan-urusan dunia. Wa bajlu aku wa amalu, tinggalkan amal-amal, tinggalkan dalil-dalil, pikiran-pikiran yang lain. Hanya semata-mata kita ingat kepada Allah. Nah, inilah kita sebenarnya yang harus kita perlu diperhatikan sehingga apa yang kita amalkan tidak menjadi sia-sia. Ya, jadi amalan ini apa namanya akan jadi debu ya, menjadi yang tidak berguna ya, amalan yang akan dianggap ya sampah kan begitu misalnya, karena kita beramal hanya dengan pikiran, dengan keinginan kita, dengan kemauan, bukan dengan milik Allah, dengan paicen Allah. Itu sebenarnya. Oleh sebab itu kita hilangkan ya semua yang berkaitan tentang fisik, tentang hal-hal yang jahir. Karena kita sudah masuk ke wilayah rohani situ, maka ada alatnya, ada ilmunya di situ khusus. Itu yang kita pakai. Dan inilah yang mereka tinggalkan. Maka kenapa di dalam ibadah itu menghadirkan kolbu di situ? Tidak sempurna ibadah orang ibadah yang tidak menghadirkan kolbunya. Ada apa di situ sebenarnya di kolbu? Ada sesuatu yang tersirat, terhasia, yang sesuatu yang membuat tercapai tujuan kita, terijabah doa kita, sholat kita, zikir, kan itulah syukurnya. Maka sesungguhnya bahwa di dalam zikir-zikir kita ini sebenarnya untuk melepaskan diri zahir kita supaya masuk ke wilayah dari batin. Pada satu ketika nanti akan terjadi perpisahan ini kekosongan. Nah itu sebabnya kita belajar memisahkan diri, mutu antakabal, belajar mati sebelum mati, seperti itulah bahasa. Ada yang lain kecuali hanya Allah semata. Dan itu sebabnya zikir jahar itu kita kejar gitu. Di mana letak zikirnya, di mana letak sirnya itu, di mana letak suara. Nah itu sungguhnya. Dan itulah milik Allah, maka puji dan sembah itu milik Allah, dari Allah. Dan itu adalah terkoneksi ya, sehingga terasa itu nyaman, enak, tenang. Makanya ketika kita sudah biasa zikir, kemudian kita tinggalkan halkah, terasa enggak sesuatu yang hilang, gersang dan sebagainya kan gitu. Nah, itu jadi ada pembeda mereka yang enggak ada pembedanya kan begitu. Ibarat terang dan gelap, tidak ada pembeda dia. Kita terasa sekali karena sudah memegang dua hal yang berbeda nih. Nah, begitu masuk ke yang terang, tenang, enak, nikmat. Begitu jauh, wah terasa apa namanya, terhijab, tutup, rasanya tidak nyaman kan begitu. Itu sebagai tanda-tanda kan Allah memberikan sebuah rasa. Allah bisa kita capai melalui rasa. Nah, itu rasa tenang, rasa damai. Itu sesungguhnya. Maka ketahuilah bahwa dengan zikir kepada aku, kata Allah, maka hati jadi tenang, tentram. Itu sebagai tanda-tanda. Itu sesungguhnya. Jadi tinggal kita lah yang harus berjuang, harus kita terus. Itu supaya nanti di titik terakhir itu luar biasa. Akan kita memperoleh satu keistimewaan yang tidak diperoleh dari yang lain-lainnya. Itu semuanya. Makanya kalau kita dengar beberapa penyampaian dari beberapa jamaah kita yang telah mendahului, luar biasa itu ya. Itulah sangat indah, sangat luar biasa. Nah itulah sehingga dari jamaah-jamaah yang sudah mengalaminya atau pernah membuktikannya atau telah melihat dari beberapa jamaah itu jadi terpacu dia, semangat. Itulah yang buat terus dan tidak abaikan zikir, tidak lepas ya. Itu sebenarnya. Alhamdulillah luar biasa. Inilah
yang bagi satu bukti-bukti yang nyata yang kita diperlihatkan terhadap jamaah-jamaah kita yang sudah mendahului kita, bahkan sampai-sampai menyampaikan kepada kita semua bahwa jangan sampai kita tinggalkan zikir jahar. Dia merasa gembira, rasa senang, ya itu rasa silaturahimnya semakin dekat, semakin tambah ya meriah di situ kan, ibarat pelungguh terus ada pesta-pesta kan, bersenda gurau di situ, senang-senang lah kamarnya, seperti itulah bahasa di sini. Makanya kenapa di alam barzah itu ya diceritakan di sana tentang orang bersenang-senang, bercanda ria, ketawa ketiwi kalau gitu, menikmati indahnya kenikmatan di alam ruh ya, di alam alam nur, alam rahasia itu alam barzah. Itu alam penantian. Di situ sebelum prosesi untuk menuju kepada alam akhirat itu panjang urusannya, panjang waktu itu. Nah inilah sebenarnya kita diminta oleh Allah, fatazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Fa'alaika bittaqullah fa innahu jama'ul khair. Takwa adalah kumpulan daripada kebaikan-kebaikan. Amal kita, salat kita, zikir kita, sedekah kita, semuanya, umrah kita, haji kita, semua itu merupakan sebuah daripada takwa itu sendiri, kumpulan daripada semua kebaikan-kebaikan. Namun tentu amaliyah itu, kebaikan itu dilandasi dengan niat, ya tasawuf niat, dilandasi dengan iman, dilandasi dengan ilmu. Tanpa dengan ilmu niat yang lurus, yang ikhlas, maka akan menjadi sia-sia. Ilmu tanpa amal menjadi sia-sia, amal tanpa ilmu menjadi sia-sia. Itulah sebabnya kita selalu dua hal ini yang harus kita perjuangkan, kita pertahankan sampai detik-detik terakhir. Dengan persoalan kerohanian ini merupakan satu hal yang pasti, bukan satu hal impian-impian atau sekedar hayalan, kenyataan. Tapi nyatanya nanti setelah zahir ini tidak ada. Tapi Allah perlihatkan dulu, ya diberi pengalaman, ya maka dikenal dengan pengalaman spiritual, pengalaman rohani, gitu kan. Disitulah sungguhnya untuk membuktikan, ya, untuk beri rasa dulu sebelum rasa sepenuhnya, ya rasa yang sempurna di situ, ya. Kalau di situ sudah tidak ada lagi batasannya nih, kan, tidak ada halangan, tidak ada portal aja sebenarnya. Nah disitulah yang Allah maksudkan, sekecil apapun kebaikan itu akan kita temui, dan sekecil apapun kejelekan pun akan kita temui. Dan itulah yang sebagai pembanding nanti, sebagai timbangan kita, mana yang lebih baik, lebih banyak baiknya atau yang tidak baik, kan seperti itu yang maka dikenal dengan yaumul mizan, ya. Hari yang dimana akan ditimbang semua peramalan kita, ibadah kita. Nah, itu sebabnya ketika amaliyah kita ditolak semuanya, terus kebaikan yang nggak ada kemana? Nah, kan mustahil lah kita akan bisa selamat, bisa kita diterima di sisi Allah, karena masih dianggap bahwa amaliyah kita ditolak, ya. Itulah sebabnya ya mereka berjuang, fastabiqul khair, berjuang dalam kebaikan, tapi dari sisi pengetahuan, pemahaman atau semacam pendapat kita yang masih awam misalnya, kan merasa dia sudah baik, namun pada ya penilaian di sisi Allah itu berbeda, karena Allah melihat peramalan itu bukan dari sisi luarnya, zahirnya, akan tetapi apa yang diperbuat oleh hati. Sesungguhnya Allah melihat hati kita, apakah hati ini berilmu, beramal, seperti apa amaliyahnya, ilmunya, kan seperti ini sebenarnya. Nah itulah sebabnya kita dapat dibimbing, ditunjukkan ilmunya, sehingga kita amalkan ilmu yang batin atau ilmu rohani itu melalui amalan syariat, bukan zahir batin. Kalau bukan dari zahirnya saja, akan tetapi zahir batin. Zahir adalah jalan kita mengamalkan yang batin. Tanpa batin, zahir ini tidak mungkin ada. Tanpa yang zahir, yang batin ini tidak akan dikenal. Nah, itu ya. Jadi dua hal yang beda ini akan terpisahkan kembali kepada asal usulnya, dan ilmunya juga berbeda.
dua ilmu yang berbeda, maka ilmu zahir yang kenal dengan ilmu syariat, ilmu batin yang kenal dengan ilmu hakikat. Dan moga apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari, yang kita amalkan, yang kita imani, yang kita perjuangkan, dan kita tetap dalam posisi kita istiqomah. Ya, artinya tetap dalam iman, tetap dalam amal sampai detik-detik terakhirnya kita. Supaya nafas terakhir kita nanti diakhiri dengan zikir. Maka orang yang berzikir dalam mengakhiri hayatnya maka dijamin masuk surga. Itu semua itu udah pasti gitu ya. Nah, namun untuk mengakhiri dengan zikir ini ya sulit. Karena tidak pernah dilatih kan gitu. Dinah coba, dinah amalan, dinah ilmu, dinah perhatian. Yang kita pahami adalah zikir lisan. Zikir hanya di bibir, tidak di kolbunya, di hati. Nah, di situ ada wilayah-wilayah yang lebih khusus lagi. Wilayah itu disitulah yang sebenarnya menjadi makom kita, kedudukan kita di dalam memahami zikir, mengamalkan zikir. Ada ilmunya. Zikir tidak sebatas kita melafazkan saja ya, akan tetapi ada ilmunya tentang zikir. Nah, itulah menjadi bendera kita, menjadi pedoman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Moga-moga dalam hari-hari ini selalu memperhatikan ya kolbu kita, hati kita dengan amalan zikir, dengan ilmu zikir, sehingga tidak ada lagi pilihan, tidak ada lagi yang kita perhatikan kecuali hanya apa yang ada di dalam kolbu kita. Sebagaimana Allah ingatkan, apa yang ada dalam dirimu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Nah, itulah pernyataan Allah yang harus kita perhatikan hari-hari supaya kita tidak lupa. Karena kalau kita lupa, Allah melupakan kita. Ketika kita ingat, maka Allah itu sebenarnya uskur rabbaka binafsika tadaru. Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu dengan rendah hati, dengan tenang, dengan syir. Nah, inilah sebagai dalil orang-orang yang zikir dengan cara syir itu, maka mereka tidak mau berzikir keras katanya. Karena perintahnya di dalam Al-Quran seperti itu, tetapi tidak melihat dari beberapa dalil yang lain bahwa dalil perintah zikir secara syir juga ada, perintah zikir secara jahar juga ada kan gitu. Jadi dua-duanya punya dalil, tapi kita melakukan yang dua-duanya, zahir dan batin, syariat dengan hakikat. Ya, moga-moga penjelasan tentang zikir, tentang ilmu zikir ini ada manfaat untuk kita semua. Kalau lebihnya maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.